Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 7. Cowok satu itu emang aneh. Bang Marvin main nongol aja kayak jai langkung, ngagetin aja, balas Aileen yang kaget dengan kehadirannya tiba-tiba. Gue lihat lu dianterin mobil yang waktu itu datang ke rumah. Iya bos, gue nganterin pulang. Kayaknya lu intens banget sama bos lu ampe dia datang ke rumah kenalan sama bapak dan sekarang nganterin lu. Lu ada hubungan apa sama dia? Kepo deh, Aileen segera masuk ke rumah. Marvin menatap mobil Kafan tajam. Kafan pun balik menatapnya. Mereka adu pandang dengan tatapan sinis dan dingin. Kafan segera tarik gasnya dan meluncur pergi dari rumah Aileen. Senyum Marvin cukup mengerikan, senyum yang seperti menyiratkan sesuatu. Lin, tunggu. Assalamualaikum. Aileen masuk ke rumahnya. Ucap salam di kulina keseng bener tanduk. Ibu menyahuti dari arah dapur mengomentari kebiasaan Aileen yang mengucap salam sesukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aileen mengulangi ucapan salamnya dengan gaya Ustadz hits di televisi. Waalaikumsalam, sahut ibu singkat. Kurang bu, orang aku tadi ngucap salamnya komplit masa ibu cuman singkat, protes Aileen balik. Loh ada Marvin tuh, ibu malah berbalik menyapa Marvin yang baru masuk rumah. Kamu nganterin Aileen pulang? Marvin bingung. Gak kok, orang Bang Marvin baru datang, sahut Aileen sambil duduk di kursi tamu. Rupanya ibu lagi sibuk goreng pisang kesukaan bapak. Kayaknya enak nih nyicipin pisang goreng panas-panas. Aileen nyoba duluan ya buk. Aileen langsung nyomot pisang goreng yang masih ngebul di piring yang baru saja ditaruh ibu di atas meja, lalu kembali duduk dengan santai di ruang tamu. Marvin langsung menghampiri Aileen duduk di sebelahnya. Nak Marvin mau ngopi, tawar ibu. Nanti deh bude, mau ngobrol sama Aileen dulu, sahut Marvin. Ngobrol apa sih bang, tanya Aileen. Dia pacar lu. Dia siapa, bos gue? Iya siapa lagi, gak mungkin kan kalau gak ada hubungan apa-apa tapi segitu baiknya ama lu. Kenapa sih bang tumben amat lu rempong ama urusan gue? Aileen merasa kurang nyaman dengan kekepoan Marvin. Dengerin gue Lin, lu gak boleh punya hubungan sama laki-laki itu, jangan ketipu dengan wajah tampannya, namanya yang populer karena kesuksesannya. Dia sangat bahaya buat lu Lin, lu akan berurusan dengan orang-orang yang kapan aja bisa nyakitin lu, percaya ama gue. Aileen menghentikan aktivitasnya mengunyah pisang goreng, lalu menatap Marvin tajam. Lu
kayak kenal banget bang sama bos gue, jangan sok tahu deh kalau lu juga taunya dari baca majalah Cibir Island. Lu harus dengerin gue Lin, Marvin terus mencoba memberi pengertian Aileen. Kasih gue alasan kenapa gue harus percaya sama omongan lu itu. Sekarang gini deh, dia itu statusnya adalah bos lu, dia orang tajir melintir pengusaha sukses. Pasti banyak kan cewek-cewek cantik anak konglomerat yang tergila-gila sama dia. Kenapa dia lebih milih lu, karyawan barunya, yang bahkan belum lama kenal? Terus lu bukan selevel sama dia, coba lu pikir lebih logis Lin. Abang nih kebanyakan nyemil micin kayaknya makanya otaknya dangkal. Kalau namanya cinta mana bisa tahu jatuhnya ke siapa? Mau itu selevel kayak mau itu babunya sekalipun cinta ya cinta aja. Percayalin sama gue, gak ada cinta yang gak memandang fisik dan kesetaraan. Gue cuman gak mau lu kecewa dan sakit hati gara-gara dia, gue peduli sama lu. Soal itu tenang aja bang, gue tahu betul gimana gue harus menjaga perasaan dan hati gue, lu gak perlu overprotective gini. Kalau aja lu tahu bang hubungan gue sama Tuan Kafan itu cuma settingan, gue statusnya kerja sama dia, batin Aileen mengeluh. Dan lu masih sering bolak-balik di sini. Tapi Asmi gak lu ajak pulang, di mana Asmi sekarang? Lu suruh kerja apa dia bang? Aileen balik menyudutkan Marvin. Doi juga sebenarnya rada-rada curiga dengan pekerjaan yang Marvin tawarkan ke Asmi. Dia masih belajar bisnis, sahut Marvin pelan. Bisnis apaan sih? Jangan sampai lu bawa-bawa Asmi ke pekerjaan yang membahayakan dia dan beresiko. Apalagi lu ajak dia ke bisnis yang haram, gue gak akan maafin lu, gue bakalan bikin perhitungan sama lu, ancam Aileen. Ya gak lah, Lin, gue ngajak dia bisnis ekspor-import barang, kedepannya itu sangat bagus buat memperbaiki masa depan Asmi. Lu pengen kan lihat temen lu sukses, handle Marvin meyakinkan. Ya maulah, tapi bukan dengan cara haram. Apela yang haram Lin, tanya bapak yang tiba-tiba masuk ke rumah. Mamang, Marvin langsung mencium tangan bapak, Aileen. Jadi Marvin ini kadang manggil mamang kadang bapak ke bapaknya Aileen soalnya mereka udah deket banget. Kalian ini ngobrol kenceng nian, empai terdengar jelas dari luar, komen bapak lagi. Lagi baca teks proklamasi soalnya pak, sahut Aileen cuek. Buruan sono ke dapur, ibu udah bikinin bapak pisang goreng gurih manis pak. Ao, bapak lama di kudai, bapak langsung masuk ke dalam. Gue mau ketemu Asmi bang, di mana dia? Aileen terkesan sedang menggertak Marvin. Memaksa Marvin untuk mengaku. Tapi tak sedikit pun Marvin gentar dengan penegasan dari Aileen. Begitu urusan pertamanya selesai dia bakalan balik lu tenang aja. Dia aman sehat walafiat, gak usah terlalu khawatir Lin.
Gue cuman mau ketemu Bang. Ya gak segampang itu Lin, lu inget kan awal-awal gue merintis, gue juga jarang banget pulang bahkan hampir 1 tahun gue gak balik. Namanya kita lagi merintis gak bisa main tinggal-tinggal gitu aja, ada konsekuensi yang harus dijalani. Tapi lu lihat gue sekarang, kapan gue pengen balik ya tinggal balik aja, karena semuanya udah beres. Marvin terus mencoba ngasih pengertian ke Aileen yang ngeyel. Aileen kalah debat, milih diam meski tatapannya masih nyimpen curiga pada laki-laki yang sudah dikenalnya bahkan sejak separuh hidupnya. Gak bisa ini kalau Aileen mulai kebanyakan curiga, apalagi dia mulai dekat dengan Kavan Mallory. Gumam batin Marvin was-was. Ya udah deh Bang, kalau gak bisa, gue mau mandi mau tidur. Tumben mandi, ledek Marvin mengalihkan suasana. Ia lagi pengen, sahut Aileen ketus sembari masuk ke kamarnya dan keluar lagi ke kamar mandi. Marvin yang dikacangin akhirnya pamit pulang. Gue gak percaya sama omongan Bang Marvin, bisnis apa sih yang sebenarnya mereka jalanin? Awas aja kalau mereka melakukan pekerjaan yang gak beres, gue sendiri yang bakal bikin perhitungan sama mereka. Lin, laminian kaba mandi tuh, bapang lajung mandi pule, omel bapak sembari menggedor pintu. Ao pak tunggu jerang dem mau selesai, sahut Aileen dari dalam. Orang lagi asyik menikmati aroma sabun udah main digedor ama bapak. Gimana kalau gue mandi susu sambil berendam, apa gak dicongkel tuh pintu? Tak lama Aileen keluar, semerbak aroma sabun khas cewek menyebar ke seluruh penjuru. Mandi apa tidur kabatu, lamanian. Makanya bikin kamar mandi baru pak, yang ada batuknya, biar bisa berendam tanpa bapak gedor-gedor. Protes Aileen sambil berjalan menuju kamar. Satu pesan masuk tersenyum di layar ponsel Aileen, buru-buru dibukanya. Aku cuman mau ngucapin thank you karena kamu sudah berhasil membantuku menggagalkan acara dinner kemarin. Tugas pertama boleh mulus tapi masih banyak tugas lain yang harus kamu selesaikan dengan rapi. Sebagai terima kasihku aku sudah kirim bonus ke rekeningmu, gunakan untuk belanja pakaian yang bagus dan pergilah ke salon, tulis Kavan panjang lebar. Mulut Aileen komat kamit ngebaca pesan dari Kavan. Syukur deh kalau lu masih inget kasih bonus, gumamnya menanggapi. Mulai besok harus tampil lebih cantik dan lebih modis, gaya kampunganmu buanglah jauh-jauh. Awas kalau masih pakai baju lusuh ke kantor, tulis Kavan lagi. Lah dikira jam segini masih ada salon dan toko buka kali, lu kate subuh mall apa toko baju udah buka. Tanah abang kali ah, ngadi-ngadi aja ini bos asal nyuruh seenaknya, omel Aileen. Tuan, tanpa mengurangi rasa hormat dan tidak ada maksud untuk membantah, tapi ini udah malam tuan, mana sempet beli baju sama ke salon.
Balas Aileen sembari menggerutu, membaca pesannya berkali-kali. Itu urusanmu, balas Kafan singkat. Idih, Aileen mengangkat bibir atasnya sebelah dengan sinis. Sekate-kate dia nyuruh, gak kira-kira emang tuh bos, bikin puyeng aja. Aileen melempar ponselnya ke kasur, lalu melanjutkan aktivitas malamnya. Ganti baju piyama, skincarean, rapiin kasur dan siap untuk tidur. Oke, kerja hari ini gak terlalu banyak nguras tenaga, tapi tekanan batin dari Tuan Kafan bener-bener kayak berada di masa penjajahan. Gak ada kebebasan berpendapat ataupun menyampaikan unek-unek, pokoknya harus nurut patuh dan katakan siap tuan. Kalau gak karena butuh duit aja mending gue resign lah, kerja apaan ini, dikontrak jadi istri bayaran, udah kayak di film-film aja. Bunyi nada pesan masuk di ponselnya kembali berdering. Apaan lagi sih itu si Tuan Kafan, banyak maunya aja, omel Aileen. Loh Asmi, Aileen kaget saat dilihatnya di layar nama kontak Asmi yang mengiriminya pesan. Cepat, Aileen buka. Hei Lin, gimana kabar lu? Pasti ditinggal gue lu kesepian ya. Kasihan amat deh anaknya Pak Arkandi kesepian, tulis Asmi ngeledek. Jangan rindu gue ya Nom, gue masih lama di sini, kerjaan gue cukup bikin adrenalin tapi asyik. Doain gue cepet sukses ya biar gue jadi ngajak lu ke Menara Eiffel, kita duduk-duduk sambil ngopi di sana, oke? Aileen membaca pesan Asmi dengan khusyuk, ada sesuatu yang terasa menjanggal di sana. Tapi dia sendiri gak tahu apa itu. Bisa jadi hanya karena perasaannya yang terlalu curiga pada Asmi maupun Bang Marvin. Lu kerja apa sih sebenarnya? Jawab jujur, dan lu sekarang di mana? Tulis Aileen balik. Gue Jolin, di luar pulau, kerja gue ekspor-impor barang, keluar masuk perusahaan besar. Ketemu orang-orang hebat di sini, balas Asmi setelah beberapa saat. Entah kenapa Asmi membalas pesan Aileen cukup lama. Padahal di pemberitahuan doi sedang mengetik, tapi hampir setengah jam belum juga dikirim. Padahal giliran dikirim hanya jawaban itu aja. Kapan pulang? Balas Aileen lagi. Belum tahu, bisa jadi masih lama, doain aja moga balik udah sukses kayak Bang Marvin. Aileen tak membalas pesan Asmi lagi, pikirannya bergelut sendiri, antara senang atau khawatir mendengar jawaban Asmi. Aileen hanya takut baik Marvin maupun Asmi terseret ke dalam jalan yang salah. Mereka tergoda dengan iming-iming uang banyak, akhirnya salah jalan. Selama gue pergi jangan banyak tingkah ya, jangan lagi suka berantem, lu kan udah kerja tuh kerja yang rajin.
Pokoknya gue gak mau kalau sampai denger lu kenapa-napa, lu ngerti kan? Pesan dari Asmi masuk lagi. Harusnya yang khawatir itu gue ke lu Gerutu Island. Tapi apa gue yang terlalu berlebihan ya? Bisa jadikan dia emang di sana kerja bener-bener. Gue aja yang terlalu terkontaminasi dengan film-film Jepang hihihi, kayak ala-ala dunia mafia gitu, Sutson. Mending gue tidur aja deh, besok pagi masih banyak tugas-tugas yang gak penting dari tuanku Imam Bonjol. Tuan Kafan, ribet juga ya manggilnya, harus tuan, gak bisa gitu Pak Kafan, bos Kafan, udah kayak zaman Majapahit aja. Aileen menggerutu tak jelas, ngomong sendirian, nanya sendiri dijawab sendiri, tembok kamarnya aja liar denger ocehannya yang gak jelas itu. Kalau dipikir-pikir kenapa ya si Tuan Kafan nolak dijodohin sama Nona Jovanka? Padahal cantik gitu kulitnya aja putih bersih bersinar kayak putri salju, tinggi seksi. Malah dia kebingungan bikin nikah kontrak biar gak jadi nikah sama Nona Jovanka. Apa jangan-jangan Tuan Kafan tuh kelainan ya, ama yang cantik kagak demen. Cowok satu itu emang aneh, mungkin karena ngerasa dia amat ganteng jadi bebas milih dan sesukanya PHP cewek. Duh amit-amit kalau gue ampe suka sama dia, bakal dipatahin hati gue semaunya. Dari tadi ngebahas apa sih gak jelas banget gue, dah lah, mau tidur, yang penting Asmi dah WA. Gue seenggaknya gue tahu kabar dia baik-baik aja, good night para jombloan-jomblowati, waktunya kita bermimpi yang indah-indah. Di suatu tempat yang rahasia. Gimana lu udah kasih kabar Aileen? Tanya Marvin. Udah bang, kayaknya dia percaya sama omongan gue, sahut Asmi. Bagus, jadi dia gak banyak nanya-nanya lagi, waktunya lu jalankan tugas lu dengan baik. Awas jangan sampai gagal atau nyawa lu akan jadi taruhannya. Siap bang. Kafan baru selesai mandi, badannya yang terawat dengan perut kotak-kotaknya membuatnya semakin seksi bila dilihat dari kaca saat telanjang dada begini. Kafan sedari pulang nganter Aileen tadi jadi merasa lebih bersemangat dan bahagia. Dia bahkan tak menyadari jika sedari tadi dia senyum-senyum tak jelas sendirian. Kafan segera mengenakan pakaian tidur, lalu duduk bersandar di kasurnya mengecek ulang email masuk dari Lee soal kerjaannya hari ini. Lee memang asisten yang sangat mampu diandalkan. Semua pekerjaan di tangannya akan beres dengan rapi dan sempurna. Lee memang asisten yang hebat, tidak salah aku mengambilnya langsung dari kampung, gumam Kafan dengan bangga.
Namun Doi teringat sesuatu, Kafan langsung segera menghubungi Lee. Iya tuan, sahut Lee dengan suara sigap dari ujung panggilan. Bagaimana dengan tugasmu soal Joe? Apa kau sudah memberesinya dengan baik? Tanya Kafan datar. Tuan, saya sedang ada di markas. Tadi sore ada beberapa komplotan musuh yang menyerang perbatasan wilayah kita. Maaf tuan, saya belum sempat menjalankan tugas yang tuan berikan. Sahut Lee dengan hati yang was-was, takut murka Kafan karena tugasnya yang lambat. Kenapa kau tak beritahu aku kalau ada penyerangan dari musuh? Tanya Kafan dengan nada geram. Maaf tuan, sebab Anda tadi sedang pergi dengan Nona Island, saya tidak berani mengganggu, sahut Lee menjelaskan. Aku harus ke markas. Tidak perlu tuan, besok saja di kantor akan saya jelaskan semuanya. Ada beberapa hal yang harus tuan lihat besok. Baiklah, aku percaya padamu asisten Lee, lakukan tugasmu dengan baik. Soal Jovanka, kalau memang kau belum sempat, kau bisa tunda dulu, selesaikan tugas yang genting dulu. Telepon langsung dimatikan sepihak. Lagi-lagi sikap dingin cuek dari Kafan harus ditelan mentah-mentah oleh Lee. Kafan akan semaunya menutup telepon saat dirasa apa yang perlu diucapkannya sudah selesai. Tanpa perlu menunggu jawaban Lee ataupun sekedar memberi salam perpisahan. Meski sedikit menggerutu, Lee merasa lebih lega, setidaknya satu tugasnya berkurang alias ditunda sebentar. Paling tidak abis ini Doi bisa langsung istirahat, bisa jadi angge-angge orong-orong kalau disuruh kerja Rodi terus-terusan. Bagaimana Lee, apa Tuan Kafan datang ke markas? Tanya Davin dari belakang. Sepertinya laki-laki satu ini baru dari ruang bawah tanah tempat penyekapan. Ada beberapa musuh yang masih sempat terciduk. Tidak perlu, biar aku besok yang memberitahu Tuan soal beberapa barang yang kita temukan dari musuh. Hanya saja tugasmu masih sama, mencari tahu siapa Mr. X sebenarnya, sebab jika dia belum bisa kita bongkar rahasianya. Kita serasa melawan sesuatu yang gaib, kita bahkan tidak tahu, bisa saja musuh kita sebenarnya berada di sekitar kita. Sahut Lee memberi peringatan pada Davin rekannya. Aku paham, sampai saat ini aku masih terus berusaha melacak jati diri Mr. X, namun mereka sepertinya benar-benar rapi merahasiakannya. Sebab tak ada satupun celah yang mampu membobol data-data itu, sahut Davin dengan wajah bengisnya. Sandera bagaimana? Mereka masih kuikat, baru saja ku beri sedikit sentuhan. Tapi rupanya mereka tetap bersikeras untuk tak memberitahu soal informasi yang kita butuhkan. Aku curiga, Vin, bisa jadi semua anggota klan musuh memang tidak ada yang tahu siapa Mr. X itu. Bisa jadi memang topeng Mr. X sangat dirahasiakan.
Sehingga setiap kita tanya dengan sandera yang sempat kita tangkap beberapa kali jawaban mereka selalu sama tidak tahu. Bahkan sampai rela mati sia-sia, ujar Lee berasumsi. Bisa jadi begitu, bisa jadi juga mereka memang sangat patuh dan setia. Mereka rela mempertaruhkan nyawa mereka demi menjaga rahasia tuannya, Davin menanggapi. Betul juga, sebab mau ngaku tahu gak ujung-ujungnya sama-sama mati. Ya udah aku harus segera kembali, sisanya kau urus di sini. Jika ada apa-apa cepat hubungi aku. Lee segera pamit keluar dari markas. Terima kasih brother, selamat menjalankan tugasmu yang tak ada selesainya itu, sahut Davin melambaikan tangan. Bagaimana tugas kalian? Beres semua, tanya seorang laki-laki dengan suara berat yang berada di balik tirai hitam. Laki-laki itu hanya memperlihatkan suaranya saja tanpa pernah menampakkan wajahnya kepada siapapun. Di ruangan gelap hanya lampu temaram 6 laki-laki termasuk Asmi berdiri di balik tirai menghadap tuannya. Mereka tidak pernah tahu bentuk wajahnya. Sudah Mr. X, semua sudah kami lakukan sesuai instruksi Bos Raiden. Kami menyerang di beberapa titik daerah perbatasan kekuasaan Tuan Kafan. Mereka cukup kalang kabut menghadapi serangan kami yang tiba-tiba, jelas salah satu dari 6 anak buah Mr. X itu. Hanya kami tidak sempat membunuh musuh Mister mereka, rupanya cukup kuat dan siaga. Mereka hanya luka-luka parah, tidak ada yang sampai mati. Kami juga belum bisa membebaskan tawanan yang masih disandra di markas besar mereka. Mister Asmi ikut menyampaikan tugasnya. Kami belum dapat celah untuk masuk ke markas mereka. Baiklah, tindakan kita ini cukup membahayakan. Tidak lama lagi Kafan pasti akan mengirim pasukan untuk membalas serangan kita. Tugas kalian adalah menjebak mereka, mengalihkan perhatian mereka, kosongkan markas. Tinggalkan beberapa orang saja di sini untuk umpan, perang akan segera dimulai. Mr. X memberi instruksi kepada anak buahnya. Dan kau Asmi, kerjamu masih belum cukup bagus. Kalau kau mau jadi klan mafia yang hebat, jangan setengah-setengah. Kau tak bisa selalu mengandalkan hati setiap menyelesaikan masalah. Menjadi seorang mafia harus kejam dan tak lagi memikirkan empati pada siapapun. Pilihannya hanya ada dua, membunuh atau dibunuh. Baik Mister, saya akan memperbaikinya, sahut Asmi dengan ragu. Aku tidak suka bekerja sama dengan orang yang berbelit-belit, ragu-ragu, itu adalah orang-orang munafik. Asmi hanya diam menunduk, yang ada di pikirannya sekarang. Bagaimana caranya dia menyesuaikan hatinya, menjadi pribadi yang dingin, tak peduli dengan siapapun. Hanya saja nuraninya masih mengelak. Asmi yang selama ini selalu bersikap baik, tidak tegaan dengan siapapun, suka menolong, sangat berbanding dengan keadaannya sekarang.
Demi sebuah mimpi, aku harus bisa merubahnya, toh menjadi orang baik selama ini tak ada yang menghargai kebaikanku. Mereka di luaran sana hanya akan menghargai orang yang berpangkat berharta, bukan orang baik, tekadnya dalam hati. Pergilah, selesaikan tugas kalian, aku tak pernah mau dengar kata kegagalan atau nyawa kalian yang akan menjadi taruhannya. 6 laki-laki itu keluar dari ruangan gelap Mr. X. Mereka segera menyelesaikan tugas masing-masing. Penyerangan kali ini memang cukup baik, tapi mereka belum bisa melumpuhkan pertahanan klan musuh. Kavan adalah ketua mafia yang cerdik dan penuh strategi, pantas saja dia tak mudah dikalahkan. Aku punya satu berita penting tentang Kavan untukmu, ucap Raiden setelah semua pergi. Katakan aku tak suka berbelit-belit, sahut Mr. X sambil membuka tirai. Hanya Raiden yang tahu betul siapa Mr. X sebenarnya. Aku dengar Kavan akan segera menikah dengan seorang gadis kampung. Sebagai penolakannya terhadap perjodohan dengan anak keluarga Leticia. Penolakan Kavan membuat Jovanka Leticia marah dan ingin membalas dendam padanya. Bukankah ini suatu kesempatan baik untuk kita memanfaatkan keadaan? Kita bisa menggunakan gadis itu sebagai umpan dan pengalihan kefokusan Kavan, ujar Raiden mengutarakan rencananya. Kau mau mengajak gadis itu kerjasama? Tanya Mr. X. Kita tunggu sampai tindakan-tindakan bodoh gadis itu mengusik Kavan. Saat Kavan disibukkan dengan tindakan konyol gadis itu, kita manfaatkan keadaan untuk melumpuhkan Kavan dan seluruh anak buahnya. Aku setuju, jika Kavan tidak bisa dijatuhkan dengan cara kita selama ini. Maka lewat umpan seorang wanita, sahut Mr. X sambil tersenyum bak iblis, matanya begitu tajam menatap Raiden. Kita bisa mengandalkan Roger untuk memata-matai perkembangan pada Kavan. Iya, kau benar. Aku sudah menugaskan dia untuk terus mengawasi setiap pergerakan Kavan. Termasuk soal Jovanka itu, sahut Raiden. Kau tahu calon pengantin Kavan? Tanya Raiden lagi. Gadis yang selama ini kita pantau, gadis bodoh yang pada malam itu membantu Kavan. Island. Asisten Lee buru-buru masuk ke ruangan CEO membawa beberapa data penting yang harus segera disampaikan pada tuannya. Entah kenapa Lee merasa keadaan semakin genting saat ini, seperti akan ada sesuatu yang terjadi. Permisi tuan, ucap Lee sembari mengetuk pintu. Masuklah, jawab Kavan santai. Lee membungkuk memberi hormat. Maaf tuan, saya membawa beberapa data yang harus tuan lihat mengenai penyerangan kemarin. Data ini saya dapatkan dari para penjaga di daerah perbatasan masing-masing, ujar Lee menyerahkan bukti.
Kafan segera menerima dan memeriksanya dengan teliti. Mata Kafan memerah, rahangnya mengatup rapat, marah yang benar-benar membucah. Mereka menyerang semua titik perbatasan, tanya Kafan. Betul Tuan, sepertinya mereka memang sudah menyusun strategi penyerangan dengan baik. Buktinya mereka sangat rapi dan tidak meninggalkan jejak, bahkan mereka tahu saat-saat titik lengah kita, jawab Li. Untungnya Tuan selalu mengingatkan kita untuk bersiap siaga dengan senjata lengkap. Jadi orang-orang kita tidak terlalu kalang kabut menghadapi serangan mereka. Apa ada korban? Tanya Kafan. Tidak ada Tuan, hanya ada beberapa yang luka-luka parah. Tapi sudah ditangani Davin dengan dokter kita. Kafan hanya mengangguk, merasa kerja anak buahnya sudah tepat. Sepertinya mereka sudah menabuh gendang perang dengan kita, Li. Persiapkan dirimu dan pasukan kita akan melakukan penyerangan balik pada musuh. Mereka sudah berani menyerang kita bertubi-tubi, titah Kafan dengan mata yang menyala. Maaf Tuan, apa ini bukanlah bagian strategi mereka yang sengaja memancing kita keluar? Saya khawatir ini adalah jebakan mereka untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Apa tidak sebaiknya kita diamkan saja, sembari menunggu pergerakan mereka selanjutnya? Li memberi opininya. Kau yakin kita harus berdiam diri setelah penyerangan ini? Kafan tampak tak setuju dengan opini Li. Maaf Tuan, bila saya lancang, hanya menurut saya, mereka sengaja memancing kemarahan Tuan, dan membuyarkan kefokusan Tuan. Saya yakin mereka sudah menyiapkan banyak strategi jika mereka sudah berani menyerang kita beberapa kali. Kafan terdiam. Ada benarnya juga apa yang dikatakan Li. Saya sudah menyuruh Davin untuk menugaskan orang kepercayaan yang mencari identitas Mr. X sebenarnya. Saya curiga Tuan, Mr. X ini adalah orang yang ada di sekeliling kita, yang mungkin saja sebenarnya kenal dengan kita atau bahkan orang yang kita kenal. Jika benar, maka sangat berbahaya sekali Tuan. Kafan semakin bangga dengan Li, tak salah lagi asistennya ini yang sering pucat kurang darah karena kebanyakan mendapatkan tugas darinya. Memang benar-benar cerdas, dia bisa menganalisa situasi dengan cepat. Aileen datang membawa teh dan roti bakar terhenti di balik pintu. Doi mendengar Kafan sedang bicara serius dengan asisten Li, dan sepertinya tak bisa diganggu. Doi milih diam nguping di balik pintu. Oh ya, Tuan juga harus lihat rekaman CCTV ini sudah beberapa hari yang lalu Tuan. Maaf saya baru menyampaikan ke Tuan ini awalnya saya koreksi waktu Aileen mengatakan pada Tuan harus lihat CCTV. Lee menjelaskan detail sebelum menyerahkan satu data yang mengganjal ini. Lee membuka video rekaman CCTV di mana di situ Roger masuk ke ruangan Kafan mengendap-endap dan seperti mencari sesuatu.
Lalu tak lama datang Aileen menegur Roger, dan sepertinya juga mereka sempat adu argumen. Kavan semakin mendidih kemarahannya. Bisa-bisanya dia tak menyadari atau mencium bau-bau pengkhianatan dari Roger selama ini. Laki-laki satu itu sudah dikenalnya lama, bahkan Kavan sering memberikan kepercayaan lebih padanya. Tapi sepertinya dia adalah musuh dalam selimut. Kalau menurutmu Roger adalah Mr. X sangat mustahil Lee, aku tahu betul seberapa dangkal otak laki-laki itu. Kalau dia jadi kacung bisa jadi Kavan seolah mengerti arah pikiran Lee. Saya juga sempat ragu Tuan, tapi sepertinya Tuan harus bertindak tegas untuk Roger. Jangan sampai dialah sebenarnya orang yang selama ini selalu membocorkan gerak-gerik kita pada musuh, sahut Lee memberi saran. Kau benar, tidak seharusnya kita memelihara benalu di sini. Pengkhianatan sekecil apapun tetaplah seorang pengkhianat. Jadi tidak ada kata ampun untuk pengkhianat macam penjilat seperti Roger, Kavan Graham. Tangannya mengepak kuat serasa mau meninju siapa saja. Kenapa jadi orang sukses itu malah banyak musuh sih? Kayaknya malah hidupnya kagak tenang, selalu diteror mulu. Bahkan orang di sekitarnya juga bisa jadi pengkhianat. Serem amat ya, gumam Aileen mengomentari apa yang didengarnya. Meskipun gak begitu jelas apa yang Doi dengar, tapi Aileen sempat dengar asisten Lee membahas soal CCTV rekaman si Roger. Tuan, sepertinya di luar ada orang yang sedang menguping pembicaraan kita. Lee begitu awas melihat luar pintu. Kavan hanya memberi kode pada Lee untuk membuka pintu mengecek siapa yang berani menguping di ruang CEO. Dengan langkah gesit Lee langsung menarik handle pintu dan membukanya lebar-lebar. Aileen yang tak sadar akan pergerakan Lee terkaget dan ketangkep basah sedang menguping. Aileen, pekik Lee kaget, tatapannya begitu tajam menatap gadis itu. Karena udah ketangkep basah, Aileen hanya bisa pasrah sambil menampakkan wajah sok polosnya, nyinir kuda. Pagi Pak Asisten, aku mau nganter sarapan buat Tuan Kavan, ujar Aileen mengalihkan tudingan. Kau menguping, tegur Lee lagi dengan nada curiga. Enggak, siapa yang nguping, kilah Aileen sambil masuk ke ruangan Kavan melewati Lee. Kavan sudah menantinya dengan tatapan membunuh. Kau kalau tidak mengintip menguping, jangan-jangan kau adalah mata-mata ya, tuding Kavan dengan nada menyeramkan. Aileen cepat-cepat menaruh nampan yang dibawanya ke meja Kavan. Swear Tuan, aku gak sengaja, barusan aku mau ketok pintu Tuan, tapi sepertinya kalian lagi ngomong serius makanya aku nunggu. Sahut Aileen takut. Entah kenapa Doi ngerasa kayak maling yang ketangkep basah, takut, mau nangis dan ciut nyali. Apa kamu pikir aku percaya denganmu? Suara Kavan datar namun mematikan. Aileen jadi menciut nyalinya. Kavan terlihat amat sangat menakutkan saat ini.
Lee juga segera menutup pintu dan mendekati Aileen, serasa masuk kandang singa yang lapar dan haus musuh. Beneran Tuan, saya gak ada maksud mau kepo urusan Tuan. Duh, jangan pada ngeliatin gitu dong, gue takut beneran ini, ucap Aileen dengan menggigil ketakutan. Bersambung.